sangat banyak ilmunya dan akan berbagi ke teman-teman semua. Jadi eman atau sayang sekali kalau nggak diikuti oleh teman-teman semua. Nah, mungkin di sesi siang hari ini juga sebelum kita mulai, teman-teman boleh juga nih rename nama teman-teman dengan asal kampus underscore nama teman-teman sekalian. Oke ya, di sini ada Hana, Mas Satya, kemudian juga ada Mas Rahmat, Mbak Angelina. Selamat siang. Terima kasih sudah datang di sesi siang hari ini. Mungkin sekarang silakan bisa merename namanya sebelum beberapa saat lagi kita akan segera mulai sesinya untuk melakukan sesi sharing mengenai sertifikasi dan standar keberlanjutan. Oke. Oke, ini ada dari Universitas Ma'arif Lampung ya. Kemudian ada Universitas Muhammadiyah Kalimantan. Wow, luar biasa ya. Dari Kalimantan juga ada. Wah, ini dari UI Surabaya nih beberapa sesi juga sudah hadir hari ini. Ada Mbak Jeti, ada Mbak Fitri Idrus ya. Kemarin saya sempat di sesi kedua juga ketemu rekan dari UIK. Oke, terima kasih sudah hadir di sesi siang hari ini juga ada dari ISI Yogyakarta juga. Halo, selamat siang. Nah, ini juga ada Mbak Agustiningsih. Ini dari Prodi MMESG dan Sustainability Universitas Sanata Dharma hadir. Oke, selamat siang, salam kenal. Mungkin kita sambil nunggu teman-teman lain juga hadir. Perkenalkan nama saya Riri. Teman-teman boleh panggil saya Bu atau Mbak Riri. Boleh juga nih kita interaktif satu lain. Teman-teman boleh banget menuliskan di chat nama teman-teman dan juga asal kampus teman-teman seperti Mas Dito tadi ya. Jadi biar kita saling kenal satu sama lain. Oke, di sini juga ada Mas Felix Hadi. Kemudian ada Mbak Maria Limantara. Ini Mbak Maria udah dari tadi Mbak Ani ini. Udah hadir bahkan sebelum Zoom-nya dibuka nih. Apa juga nih ya. Sudah kayak udah siap banget menerima materi siang hari ini. Ini Mbak Agustus nih dari Universitas Ma'arif Lampung ya. Prodi Piaut gitu. Oke, salam kenal Mbak. Mana nih yang lain? Oke, ini Mbak Fitri ya dari Wika. Selamat siang juga. Wah, ini ada dari Trisakti juga seperti ya Mbak Novi Cahyani. Oke, wah ini ada Mbak Setia Putra Sitepu dari Universitas Tiara Bhinneka Medan nih. Salam kenal juga. Selamat siang teman-teman semua. Oke. Semoga teman-teman semua udah siap dan semoga dilancarkan ya sinyalnya biar informasi atau ilmu yang diberikan itu bermanfaat. Nah, ini juga ada Mbak Marensa dari Lampung. Tadi ada dari Surabaya, ada dari Kalimantan, juga ada dari Lampung, ada dari Purworejo. Oke, baik. Oke, kita tidak perlu berlama-lama. Teman, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Semoga dalam keadaan sehat semua di hari ini pun cuaca di siang hari ini kita sudah memasuki musim hujan ya. Jadi beberapa kota itu cuacanya cukup ada yang hujan rintik nih, ada yang hujan deras, ada mungkin yang masih panas. Tapi cuaca ini mengharuskan kita untuk menjaga kesehatan. Harapan saya sih teman-teman semua bisa menjaga kesehatan masing-masing dan bisa mengikuti sesi hari ini secara lancar dan mungkin saya ingatkan kembali ground rules-nya ya teman-teman di sini teman-teman nanti akan ada 9 sesi di dari sosialisasi Green Jobs ya. Dan di sini teman-teman akan diminta untuk menghadiri setiap sesinya mengisi esensi gitu ya dan kemudian minimal 75% dan nanti teman-teman akan mendapatkan sertifikat gitu ya dari total 9 ini. Nah, mungkin saya sebelum memulai sesi saya pengen tahu nih
buat teman-teman hadir di sesi siang hari ini, apa sih judul sesi kita di hari siang hari ini? Boleh dong tulis di chat. Mungkin kalau ada yang sudah lihat posternya, mestinya tahu ya, apa judul sesi kita siang hari ini. Oke, adakah yang mungkin tahu? Ini dari Wika ya Mbak Fitri Idrus. Ya, betul, terkait sertifikasi dan standar keberlanjutan. Nah, teman-teman sekalian, silakan nanti teman-teman akan ada narasumber kita gitu ya, yang luar biasa sekali dari tim Green Jobs. Nanti kalau dari dalam sesi teman-teman ingin juga pertanyaan, silahkan bisa dituliskan di chat Zoom pertanyaannya teman-teman semua. Dan nanti setelah sesi jalan, saya akan membantu teman-teman untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita. Dan narasumber kita di sesi siang hari ini tidak kaleng-kaleng ya teman-teman dari Danone Indonesia, yaitu Mbak Ani, Mbak atau Ibu nih ya, Mbak Ani Mbak Ani Wahyuni aja. dari Pak. Oke, Iya, Mbak Ani ini dari Public Affairs dan Sustainability Manager. Benar nih, Mbak Ani? bener banget, bener banget. Oke. Tapi sebenarnya Kayaknya kita nggak... ya lanjut aja Mbak, Hmm. Mbak Riri, silakan. Eh, nggak apa-apa Mbak Ani lanjut. Gimana nih Mbak Langsung Ani? Sebenarnya nggak bagaimana nih? Ada apa nih? nggak apa-apa. Tadi saya agak grogi ke Mbak Riri. Tadi kita Oh sebelumnya iya. udah banyak ngomongin apa dinamika sustainability ya Mbak, 15 menit yang lalu gitu. Iya, Oke, betul. kita Iya, mulai aja kali oke Mbak ya. siap. Oke. Ini teman-teman Betul, jadi nggak kelihatannya usah lagi, berlama-lama. Silahkan langsung Mbak Ani. teman-teman kelihatannya siang ini agak lemes gitu ya, atau gimana? Kita perlu ice breaking dulu, atau kita langsung gas aja, teman-teman. Coba minta dulu like-nya atau love-nya supaya kita sama-sama semangat. Kita nggak akan pernah mulai kalau nggak ada like dengan karena oh iya bener udah banyak banget ini semangat banget karena saya seneng banget kalau disemangatin karena itu ada energi buat saya gitu. Terima kasih banyak teman-teman. Yang paling banyak like akan mendapatkan GoPay. Silakan minta di tim Green Job Mbak Doti. Oke, kita mulai ya. Bentar. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Izin untuk saya memanggil teman-teman karena kira-kira kita seumuran semua di sini kurang lebih 20-an seperti saya 20 tahun yang lalu mungkin. Kenalkan nama saya adalah ntar dulu. Ini dulu hari ini saya mau diskusi banyak, pengen banyak cerita sama teman-teman dengan pengalaman 20 tahun lebih ini di dunia sustainability yang banyak banget ya ceritanya, menantang tapi juga berkesan, menyedihkan tapi juga membangun rasa solidaritas, eh, rasa cinta tanah air dan juga semangat terus untuk berkembang untuk diri pribadi gitu. Nah, siang ini saya akan cerita mengenai standar dan sertifikasi keberlanjutan. Standar dan sertifikasi keberlanjutan. Ini adalah sesuatu yang saat ini menjadi eh, rame banget, banyak banget yang cerita, ya banyak banget yang tanya ke saya, banyak juga jadi bahan obrolan-obrolan, baik di ruang online maupun ruang offline. Termasuk juga untuk beberapa kali saya dikontak sama banyak pihak HR personalia, headhunter, bicara banyak mengenai sustainability ini sendiri. Karena ini lagi growing banget. Dan eh, apa eh, perkembangannya diperkirakan 5 tahun ke depan kebutuhan bidang sustainability itu grow sekitar 30% menurut World Economic Forum. Itu secara dunia. Secara Indonesia sendiri, teman-teman bisa lihat di LinkedIn ya, hampir tiap 2 hari itu muncul requirement untuk ESG, sustainability, ESG dan sustainability itu dua dua kata yang sering muncul gitu. Oke, hari ini kita akan cerita mengenai standar dan sertifikasi berkelanjutan. Nah, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Ani Wahyuni, tapi teman-teman bisa lihat saya sebagai Raisa versi syariah gitu. Nah,
saya punya 20 tahun pengalaman ya di Indonesia dan gimana ikut kontribusi dalam perkembangan kinerja sustainability di Indonesia. Eh, Kuliahnya dari Teknik Lingkungan ITB, S1 dengan S2, saya tempuh dalam waktu 5,5 tahun. Agak pinter waktu itu, sampai sekarang juga masih pinter, makin pinter juga, karena tiap hari ingin selalu belajar. Saya banyak aktif di berbagai organisasi juga. Saya di IS2P sebagai ketua bidang acara, dan juga saya di Ikatan Alumni ITB sebagai wakil wakil Menteri Kementerian Kesehatan. Sementara di Ikatan Alumni Teknik Lingkungan saya sebagai wakil ketua, dan juga di Indonesian Packaging Recovery Organization saya adalah wakil kepala bidang pengumpulan dan aktif juga di Apindo sebagai bagian dari komite SDG. Teman-teman bisa lihat di LinkedIn saya yang banyak mungkin pekerjaan saya promosikan di situ. eh, dan juga cerita-cerita mengenai sustainability itu di link saya Ani Wahyuni, bisa tambah nanti saya juga akan add teman-teman kalau di add juga, dan juga di LinkedIn saya sustainability karena saya senang banget sama topik sustainability, maka saya menamakan LinkedIn Instagram saya sustainability gitu teman-teman. Mungkin teman-teman mau berkunjung atau mau silaturahmi, monggo. Nah, teman-teman, agendanya kita akan bagi jadi 4. Ini kita akan banyak cerita ya, teman-teman, karena saya senang cerita banget. Saya senang cerita dan saya senang berinteraksi gitu. Nah, di sini ada 4 topik yang akan kita bahas. Pertama dari teori keberlanjutan itu sendiri. Kedua ada sertifikasi. Ketiga ada proses sertifikasi dan standarisasi dan juga penutup tanya jawab gitu. Nah, teman-teman, eh, saya ambil dari mensarikan dari pembicara yang sebelumnya, saya tentang sustainability. Nah, teman-teman mungkin mengingatkan lagi bahwa sustainability itu adalah suatu gimana kita beroperasi ataupun kita bekerja, berusaha dengan tidak mengurangi haknya generasi yang akan datang. Malah lebih baik gitu. Kalau hari ini kita menghirup udara yang cukup baik, oksigennya banyak, semoga nanti ke depannya buyut-buyut kita itu menghirup sama seperti yang sekarang. Dan juga kalau kita sekarang menggunakan sumber daya yang sama dengan ini sekarang, mudah-mudahan ke depannya generasi yang akan datang akan mendapatkan yang sama seperti kita sekarang. Tapi ini mungkin harapannya teman-teman. Tapi kalau saya sekarang merasakan adalah waktu saya kecil dulu di sungai-sungai di Bandung itu airnya nggak banyak gitu. Kemarin saya jalan kaki di Bandung karena macet, maka saya jalan kaki. Mungkin teman ada yang dari Bandung di sini, coba ngacung, angkat jarinya gitu. Nah, saya lihat dulu air di Bandung itu di sungainya tuh nggak sebanyak sekarang gitu. Nah, sekarang tuh kenapa jadi agak, makasih Mas Lukman, nanti kita cerita soal Bandung. Kemarin saya lewat Cikapundung, saya lihat, loh, saya bilang sama suami saya, kok itu airnya jadi banyak loh. Dulu nggak sebanyak itu waktu saya sering lewat sini. Permukaan airnya nambah banyak gitu. Wah, saya bilang, wah, kalau gitu ini akibat dari mungkin di hulu sana itu banyak pembukaan lahan. Dan saya rasa, saya berefleksi sebentar saat itu, saya bilang bahwa ke suami saya bahwa dulu Dago itu masih hutan. Sekarang itu udah banyak kafe, eh, hotel, ada perumahan. Jadi itu bikin limpasan airnya makin banyak gitu ya. Jadi bikin Sungai Cikapundung tuh lebih banyak airnya. Terus kalau di Jakarta mungkin kalau saya cerita mungkin 20 tahun lalu ketika saya datang ke Jakarta nggak semacet sekarang. Sekarang itu kalau hujan dikit udah stuck gitu. Dulu 15 tahun yang lalu waktu saya sama Mas Dito masih sering ngobrol bareng, ngopi bareng gitu ya. Itu jalan Satrio itu nggak semacet sekarang. Tapi sekarang makin hujan, makin sering macet dan mobilnya makin banyak gitu. Dulu saya sama Mas Dito kalau jalan gitu ya, nggak banyak tetot gitu. Sekarang jadi makin banyak tetot, makin macet. Nah, itu kekhawatiran saya mungkin sustainability ini yang membuat apakah Indonesia akan sustain? Apakah kita akan sustain juga itu dengan kondisi seperti ini? Apakah angka kematian juga akan makin banyak? Masa umur hidup orang akan berkurang dengan kualitas lingkungan seperti ini, lingkungan sosial, dan juga banyak banget tantangannya gitu, teman-teman. Nah, itu menurut saya apakah kita akan sustain? Jadi
kita ingatkan lagi bahwa sustainability itu adalah hari ini dengan hari yang 100 tahun yang akan datang sama. Justru harusnya lebih baik gitu. Oke, teman-teman, ini saya juga ambil dari pembicaraan sebelumnya tempat Mbak Prisil yang pertama kali. Jadi untuk mengingatkan lagi bahwa ada tiga tantangan yang dihadapi yaitu adalah lingkungannya semakin buruk gitu ya, ketimpangan ekonomi dan lingkungan juga dan adanya perubahan kebijakan baru. Teman-teman bayangkan, Undang-Undang Persampahan itu lahirnya tahun 2008, di mana mungkin jumlah penduduknya mungkin nggak sampai 200 juta orang. 250 juta, mungkin mungkin masih sekitar 220. Tapi undang-undang persampahan itu dari 2008 sampai sekarang masih undang-undang masih yang sama gitu. Undang-undang air juga sama, masih tahun 2000 awal gitu ya, 2000 akhir 2010. Nah, teman-teman bayangkan ya, itu kita udah berproses, saya udah semakin tua, teman-teman semakin dewasa juga. Tapi kebijakan-kebijakan itu masih sama, yang mana mungkin nggak kompatibel, nggak sesuai dengan apa yang terjadi sekarang. Kan tantangan sekarang adalah kita makin climate change makin ada, makin banyak, perilaku orang banyak berubah, tantangan sosialnya makin banyak juga. Dan juga eh, apa eh, penyebaran informasi itu semakin cepat gitu. Itu menyebab kita semua berubahnya cepat gitu. Sementara regulasinya tetap eh, masih jauh ya, masih lama gitu. Kita nggak menyesuaikan jadinya gitu. Nah, dengan begitu tapi teman-teman jangan khawatir. Saya cukup kaget beberapa tahun terakhir ini banyak yang butuh tenaga ESG, ESG expert, ESG consultant, menghitung karbon, membuat laporan keberlanjutan. Itu banyak banget Mbak Riri yang dibutuhin. Banyak banget. Akibatnya apa? Yang mereka mencari training itu gitu. Karena waktu di kuliah itu nggak diajarin. Dulu cuma ada sustainability itu di Trisakti. Sekarang hampir semua universitas ada menawarkan sustainability. Malah menawarkan ada sustainability certification gitu. Dan juga teknologi. Tadi kan ada kebijakan NDC gimana mengurangi karbon secara global. Itu banyak juga untuk inovasi teknologi itu diperlukan gitu, teman-teman. Nah, tapi kebayang ya semua orang menawarkan saya menawarkan saya expert di ESG. Saya expert di sustainability gitu. Tapi apa buktinya gitu? Saya 20 tahun kerja, jangan sampai ilmunya itu-itu aja gitu. Dia nggak punya standar gitu ya. Contohnya ada, contohnya aja paling gampang dalam kehidupan sehari-hari, sertifikasi apa yang kita harus punya dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa jawab nggak teman-teman? Minta bantu sana. Ayo, teman-teman pasti punya semua di dompetnya. Hampir semua punya. Mungkin kalau yang udah bersuami istri punya sertifikat KUA ya, itu. Punya. Buku nikah. Nah, itu. Buku nikah tuh sertifikat udah layak menikah gitu, Mbak Riri. Gitu. Nah, kalau nggak punya buku itu berarti kan belum layak menikah ya. KUA-nya nggak punya itu sertifikat yang diberikan oleh KUA. Teman-teman bisa ngasih contoh yang lain nggak? Pasti punya. Di dompetnya, di rumahnya, di mana-mana pasti punya. Ada yang bisa bantu saya nggak? Banyak loh. Kita ngobrol aja. Teman-teman, Iya, teman-teman. pada sepi. Ini ada satu yang jawab SIM, Mas Nah, Lukman betul. tadi yang dari Ya, Bandung. Mas Lukman. Betul, Mas Lukman. Kok kita seini sih sepikiran? Sertifikat pertama layak bisa nyupir mobil atau naik nyupir motor itu adalah SIM. Tanpa itu nggak bisa dong kita. Berarti nggak layak ya gitu. Hanya saya suka bingung anak SD, SMP di komplek naik motor, naik mobil. Saya bilang tuh belum layak itu. Gitu. Gimana ceritanya tuh ya? Kan sekarang saya ngaku, saya SD expert dari mana sertifikatnya gitu. 20 tahun pengalaman kerja ya nggak mendapat nilai tambah gitu. Karena ilmu ini baru gitu. Sustainability expert, oh saya punya pengalaman. Tapi apa? Lebih baik kalau saya punya SIM juga gitu. Siapa yang memberikan gitu. Tapi jelas nggak KUA sih yang memberikan ya Mbak Riri ya. Memberikan sertifikat itu gitu. Mbak Riri juga punya sertifikat gitu. Sertifikat misalnya apa ya Mbak Riri ya? Mbak Riri punya apa ya? Hmm, apa Mbak Riri? Mbak Riri punya sertifikat loh di rumah. Punya standar juga. Sertifikat
Ah, praktek mungkin ya kalau saya di bidang saya itu ada Mbak Ani. Betul, betul, betul. Teman-teman yang masih pada kuliah punya sertifikat juga dong di rumah, punya standar juga. Wah ini apa nih? Kita ngajak ngobrol sih. Ini ada beberapa yang jawab di chat, Mbak Ani. Ada Oh iya, jasa, sertifikat pendidik bagi nah ini dosen akta nih. lahir bener. Akta lahir juga Hmm. itu sertifikat udah layak lahir. Gitu. Waduh. Ya. Nah BNSP juga masuk, KTP juga sertifikat tanah betul. Nah teman-teman ada yang paling dasar punya ijazah itu sertifikat juga loh. Itu ijazah SD, TK, SD, SMP, SMA itu udah kita udah layak lulus SMA. Kita melalui proses itu udah diujian udah lolos kayak gitu. Itu kita punya sertifikat itu. Berarti teman-teman udah lulus ya SD misalnya tambah satu jangan nanya lagi satu tambah satu berapa dua. Karena saya biasa sama Mbak Doti kayak gitu suka dua tambah dua berapa ya gitu suka bingung juga. Mungkin kita dulu pernah lupa pernah lulus SD gitu. Ya kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Oke sampai sini kita buka ruang diskusi di sini teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Ya, teman-teman mungkin ada yang ditanyakan. Ya karena gimana teman-teman? Nah, belum selesai. Tadi saya balik lagi yang tadi. Nah, saya sering ketemu sama teman-teman yang bergerak di human resources gitu, di ketenaga kerjaan gitu. Saya bilang gini, kok bisa rekrut si Anu gitu ya, teman saya gitu. Hmm, dia bilang bisa gitu. Dia mengerti materi ini gitu. Ngerti katanya. Katanya gitu kan. Saya bilang ya benar gitu. Iya. Karena saya nggak yakin gitu. Pertama apa? Kalau dari pengalaman kerja, misalnya pengalaman kerja 20 tahun atau baru lulus kuliah gitu ya, nggak masalah. Tapi dia punya knowledge itu nggak. Dan kenapa sertifikat standarisasi itu perlu? Karena gini, jangan sampai nanti kita sakit perut berangkatnya ke dokter gigi. Gara-gara dokter gigi bisa jelasin soal pencernaan gitu. Saya bilang, kamu ini nggak main-main loh saya bilang ini. Ini masalahnya masalah penyakit dalam, tapi yang kamu rekrut dokter gigi gitu. Sekolahnya sampai mana? Oh, saya kedokteran ya. Sama, saya juga kedokteran gitu. Tapi kedokterannya apa? Gigi apa ini? Masalahnya kamu apa? Climate. Nah, kenapa bawa masalah apa? Masalah isu HAM di itu yang punya sertifikat HAM? Enggak. Urusan climate, kalau misalnya perusahaannya bermasalah di climate, resiko besarnya ada di climate. Kenapa bawa dokter gigi gitu? Nah, contohnya apa? Industri nikel. Yang dia perlu bawa apa? Ahli apa? Ahli lingkungan, ahli sosial. Jangan bawa ahli hukum di situ. Karena hukum tuh mungkin yang terakhir gitu. Yang harus dibenerin pertama adalah lingkungan sama HAM-nya gitu, teman-teman. Sertifikasi itu yang harus dia kuasain gitu. Nah, kalau dia bawa sampai eh, ahli di luar itu ya jadinya agak jauh gitu, teman-teman gitu. Jadi, nah, walaupun kita berbeda bidangnya, tapi ada satu bahasa sertifikasi gitu. Kalau sudah melewati sertifikasi itu, kita udah melewati satu masa bahwa kita paham dasarnya gitu. Ditambah nanti dengan pengalaman-pengalaman yang didapatkan dari pekerjaan kita, dari diskusi kita. Nah, itu mendapatkan nilai tambah. Tapi basicnya ada sertifikat standarisasi. Satu lagi ini mengenai pekerjaan. Sekarang saya mau tanya, pernah nggak, ada lagi nggak selain kita yang disertifikasi, ada nggak yang disertifikasi, teman-teman? Misalnya produknya, perusahaannya, yang lagi rame kemarin, yang wakilnya ya Mbak Riri ya, Wamenakri ya. Wamenakri itu masuk penjara karena masalah sertifikasi K3. Jadi adalah K3 ini eh apa menjadi penting gitu buat orang. Karena kenapa? Kalau suatu pekerjaan banyak celakanya, maka itu nggak sustain. Risikonya besar gitu. Nanti mungkin Mas Dito bisa cerita di tambang seperti apa risiko K3-nya gitu. Nah, contoh lagi gini teman-teman. Nanti saya buka di slide berikutnya cerita yang menarik adalah mengenai produk gitu. Itu mana anak-anak saya di rumah, saya baca ada tulisan SNI-nya gitu. Agak kaget juga kok ada SNI-nya ya. Kenapa mana anak-anak mesti SNI-in? Berarti kan nambah nambah uang ya, nambah uang, nambah biaya sertifikasi.
produknya diproses dengan sertifikasi. Ya karena apa? Biar standar semua. Artinya apa? Berarti daya daya kompetisinya sama. Udah aman. Coba kalau nggak ada SNI, mungkin pewarna mengandung logam berat, berbahaya. Jadi saya merasa saya nggak apa-apa lah produk ini SNI agak mahal dikit, tapi ini udah aman, udah eh, dapat apa? Dapat dapat approval dari otoritas yang eh, berkewajiban gitu, teman-teman. Ada pertanyaan lagi, teman-teman nggak? Makanan untuk sertifikasi halal betul. Nah, ini juga eh, penting juga sertifikasi halal. Itu adalah bagian dari eh, suatu proses gitu untuk kita dapat bisa percaya, believe bahwa ini adalah layak untuk kita lakukan gitu, untuk kita makan. Oke, teman-teman, kita balik ke diskusinya. Ada lagi pertanyaan, teman-teman? Tidak ada? Nah, teman-teman, ini adalah banyak cerita ya, teman-teman. Yang kita di dunia sustainability yang dihadapi berkali-kali, berhari-hari gitu ya. Kita punya zero waste product. Gimana produk itu bisa zero waste? Artinya apa? Waktu dia produksi, dia limbahnya minimal gitu. Nggak mungkin nggak ada limbah, pasti ada limbah minimal. Terus ada green building, itu juga sertifikasi gitu. Sustainable finance, suatu proses bahwa finance ini berkelanjutan. Bayangkan kalau ini tidak ada, apa yang kita dapat? Semua tuh semrawut tadi. Semua tuh semrawut ya jadinya. Nggak ada standar, nggak ada sertifikasi gitu. Cuma ngaku-ngaku paling bener, paling baik, paling green. Tapi kalau nggak ada suatu sertifikasi sama standarisasi, maka kita nggak punya gitu patokan seperti apa gitu teman-teman. Ada yang pernah eh, baca mengenai atau dapat info mengenai sustainable finance? Mungkin yang minggu lalu ikut bisa diceritain siapa yang minggu lalu ikut sama Mas Akmal? Nggak ada? Yuk, Ini baru semua teman-teman. ya? Newbie semua ini Mungkin newbie. mungkin ada yang malu-malu juga ini, Mbak Ani. Iya, iya nggak apa-apa nanti saya tanyain satu-satu. eh ini sebentar. Nah ini saya mau cerita mengenai sustainable coffee. Suatu hari saya senang banget sama kopi ya. Saya tuh pengen belajar mengenai kopi. Maka saya belajar baca-baca mengenai sustainable coffee gitu. Oh ternyata sustainable coffee itu adalah satu yang nggak boleh tuh ada no child labor. Nggak boleh ada pekerja anak di jalur kopinya ini. Gimana dari mulai dihasilkan sampai dijual gitu. Kedua adalah dia tidak membuka hutan. Tidak pembukaan hutan, teman-teman. Itu harus dipastikan gitu. Nah terus saya tanya sama teman saya, eh itu gimana sih kopi bisa ekspor keluar? Katanya harganya bagus. Iya, tapi masih sustainable coffee loh. Oh kayak gitu. Nah terus saya tanya-tanya, wih ternyata teman saya tuh ada jadi eh, auditor ya, auditor untuk memastikan kopi ini sustain, berasal dari kebun yang sustain, teman-teman gitu. Jadinya eh ternyata menambah jadi pekerjaan baru ya buat orang-orang gitu. Ada pekerjaan baru, auditor sustainable coffee. Coba bayangkan teman-teman, ini ada berapa sustainable nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tujuh dikali empat, lima. 35 topik. Ini yang saya tulis, yang saya ambil dari Mbak Nadia gitu. 35. Perusahaannya ada berapa di Indonesia? Mungkin ada 1.000 yang kayak begini. Ini kalau digerakkan, satu perusahaan itu perlu 2 orang, 3 orang, perlu berapa? 5.000 orang karyawan untuk memastikan sustainability dari sini. Gitu. Mungkin butuh teman-teman, butuh Mbak Eka dari Universitas Ma'arif Lampung, butuh teman-teman semua di sini yang insya Allah nanti bakal bisa mengisi posisi-posisi ini. Gitu. Ini.
gimana ya? Ada sustainable audit energi, dia harus mengaudit energi. Kalau ada satu perusahaan butuh 2 orang, 3 orang di gedung yang saya tempati sekarang, dia butuh auditor sustainable energi. Dia di perusahaannya sendiri 3, belum manggil auditornya 3, 6 gitu. Belum nanti yang mereportnya 3, 6, 9. Banyak banget ya jadi kebutuhannya. Sementara Indonesia sekarang, sustainability itu yang saya ceritain tadi di awal adalah antah berantah dari mana itu nggak tahu ngaku-ngaku sustainability gitu. Tuh, karena di universitas mana ada nggak yang dapat ada nggak dicoba sekarang teman-teman S1 ilmu keberlanjutan? Ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Nggak ada. Ada nggak di kampusnya yang kamu harus punya sertifikat sustainability? Ada nggak dosen yang ngomong gitu? Nggak ada. Dosennya juga jangan-jangan nggak terinfo gitu bahwa untuk menjadi pekerjaan sustainability yang lagi growth-nya 30% dalam waktu 5 tahun ke depan itu membutuhkan sertifikasi, nggak ada gitu. Karena nggak ngeh gitu. Tapi ini pekerjaan-pekerjaan ini orang banyak yang nyari sekarang. Laku berat itu. Sustainable apalagi? Mining nih ya. Mining menarik, sustainable mining. Orang nyari itu nikelnya Indonesia yang buat bahan bakar nih, bahan bakunya iPhone atau apa itu ya, handphone atau mobil listrik. Dari mana standar sustainability-nya? Ada nggak yang melakukan itu gitu? Memastikan dari mulai operasionalnya sampai mengaudit ini benar-benar dari mining yang sustain dan jadi barangnya mobilnya mobil yang sustain energi, low energy, menggunakan bahan baku yang sekuler dan lain-lain. Ada nggak? Di Indonesia ini kayaknya tuh satu dunia ini mungkin tergagap-gagap dengan ini semua gitu. Yakin deh saya. Teman-teman buka aja link ini tuh. Tiap minggu ada namanya sustainability, ESG, terus aja dan muter-muter di situ. Muter-muter di situ dan sekali ketemu seminggu udah langsung ya 1 hari aja. Yang apply teng 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 teng. Banyak 300 orang, 200 orang. Saya bingung ini emang orang dari mana ya? Gitu. Kuliahnya aja nggak ngerti gitu. Nggak ngerti, udah gitu nggak dapat sertifikasi dan lain-lain. Ya udah gitu teman-teman. Jadi memang topiknya banyak, orangnya kurang gitu. Udah orangnya kurang, backgroundnya nggak apa-apa dari seni, dari sosial, nggak perlu teknik lingkungan, dari hukum, tapi apa? Punya sertifikasi gitu. Nah, dalam standarisasi, ini sertifikasi dengan standarisasi nanti kita bedakan. Standarisasi apa? Produknya harus punya standar juga. Teman-teman harus belajar juga soal standar-standar keberlanjutan yang baru. Nah, sayangnya di universitas tuh jarang banget ngebahas ini. Standarisasi keberlanjutan. Pokoknya dari itu cuma ISO aja, ISO 14001, ISO 26000, ISO 41, ISO 18000, K3 sama SML, sama ISO Quality 9001. Muter siklus gitu. Nggak ngerti sekarang ada apa? Ada 54.000 Pak, ISO Circular Ekonomi, grup 5, grup 6. Tapi nggak ngerti abis standar sustainability itu apa gitu. Oh ini ternyata banyak ISO, banyak produk yang harus distandarisasi dan prosesnya Pak. Nah teman-teman, saya mau tanya, sebenarnya buat apa sih kita ISO 14001 di pabrik itu, di industri itu? Buat apa sih OSHAS 18000? Buat apa sih ISO-ISO yang lain itu buat apa? Ada yang bisa jawab nggak? ISO itu apa untuk apa? Ada yang bisa mungkin di chat? Oh, oke. Makasih buat Mela dari Bogor. Mungkin teman-teman ada yang bisa jawab. Produk ramah lingkungan, betul. Apalagi, nah produk menjaga keamanan, betul. Apalagi ya teman-teman. Mas Afrizal, makasih. Siapa lagi ini? Meningkatkan kredibilitas perusahaan, citra perusahaan yang go green. Sebenarnya standar layanan publik, standar manajemen fasilitas, betul semua, teman-teman. Tapi sebenarnya buat apa ya gitu? Untuk apa? Bayangin ya teman-teman, kalau kredibilitas perusahaannya nggak bagus, itu perusahaannya nggak akan ada. Teman tahu nggak? Teman-teman
Ingat ada perusahaan namanya Kodak? Dulu kan kameranya Kodak orang tuanya. Atau ingat BlackBerry? Siapa yang masih pakai BlackBerry awal-awal dulu? Oh, Bu Riri, kayaknya kita seumuran ya Bu Riri ya, masih 20-an something gitu. Apa yang nggak ada ya perusahaan sekarang? Dulu ada yang suka minum jamu nggak? Air mancur. Jamu air mancur. Nggak ada juga. Nggak ada. Atau apa ya? Nah, Nokia, betul. Almarhum Nokia, bener. Nokia. Nah, saya mau tanya soal Nokia. Nah, teman-teman, itu Nokia ya, eh apa? Ini menjadi almarhum juga sama seperti Kodak gitu ya, dan air mancur. Kenapa? Karena nggak berlanjut gitu. Karena apa? Karena dia tidak memikirkan, tidak terlambat untuk berinovasi, teman-teman. Muncul inovasi yang baru. Artinya apa? Untuk produk perusahaan-perusahaan ini, dia punya, dia apply sama ISO, IPLOS, ISO, dan juga standar penjualan untuk apa? Untuk punya nilai kompetitif yang lebih dibanding perusahaan yang lain, gitu. Kan tadi kan kalau kita beli barang, kita pengennya ada yang paling baru gitu, gitu. Kita pengen produk yang punya standar, gitu, yang bagus, yang risikonya dari palsu nggak. Gini, teman-teman saya dulu suka banget minum teh botol yang di Beling ya, teman-teman. Masih ada yang minum teh botol di Beling nggak selain sama Mbak Doti sama Mbak Riri yang minum di teh botol Beling? Oh, masih udah pakai botol semua ya? Oh, saya, makasih Mas Gui, Mbak Gui. Jadi eh apa? eh Botol Beling itu eh punya standar yang sama gitu, teman-teman. Dan itu untuk memastikan keberlanjutannya adalah dia punya waktu dia keluar itu udah ISO 9001. Untuk apa? Memastikan itu kualitasnya sama semua. Bayangin ya, botol beling itu kalau misalnya rasanya gulanya dikit yang sana, yang ini banyak, bakal nggak sama gitu. Maka dia punya ISO 91 supaya sama untuk berlanjutan. Bayangin kalau yang ternyata gula yang ke saya banyak, ke Mbak Doti sedikit, ke Mbak Riri sangat sedikit, maka orang tuh akan komplain, konsumen tuh akan komplain. Banyak gitu, oh, kok bahasanya beda-beda beda. Lama-lama tuh perusahaan akan sibuk apa? Melayani komplain karena rasanya beda gitu. Nah, itu adalah bagian kenapa kita harus punya standar yang sama gitu, teman-teman. Saya kasih contohnya seperti itu. Oke, ke sini. Eh, tadi apa ya? Eh, sebentar, saya stop share dulu. Nah, teman-teman, saya sangat terkesan banget sama film ini, The Founder. Ini ceritanya soal apa, teman-teman? Ada yang bisa buka mic atau cerita gitu? Ada yang Mungkin bisa bantu? teman-teman ada yang tahu Tentang brand tentang McD, filmnya. Mbak. Nah, tentang brand McD. Bisa ceritain nggak, Mas, tadi? Ya, si apa Siapa nama founder orangnya? founder awalnya itu dia mimpinya sangat sederhana bahwa dia hanya membuat apa namanya membuat produk burger yang dengan prosesnya itu membuat antrian jadi panjang dan eh, apa ya standar kualitasnya tidak standar gitu. Kualitasnya tidak standar. Lalu kemudian si tokoh yang diperankan oleh Michael Keaton ini dia mengajak kerjasama untuk meningkatkan layanannya gitu. Pada awalnya mereka menolak sehingga kayak si tokoh ini membuat toko yang sama di depannya dengan standar layanan yang lebih cepat, eh, terukur dan dengan standar kualitas yang terjamin seperti itu. Kurang lebih seperti itu sih Ya, makasih dengan Mas siapa ini? Punten, Mas. dengan Sam. Oh, ini mah teman saya. Oh, ini guru besar mahasiswa yang nggak pernah lulus ini. Jadi benar tadi kata Mas Sam.
Jadi bahwa si The Founder ini ada cerita mengenai keberlanjutan. Untuk dia usahanya makin berlanjut, makin besar, dia punya standar untuk quality gitu, teman-teman semua. Jadi gimana si apa dia berinovasi untuk keberlanjutan usahanya dengan membuat standar kualitas gitu, teman-teman. Gitu. Nanti kalau teman-teman banyak belajar nanti kalau udah kerja, kalau kayak Mas Sam kan dia masih belum lulus gitu ya. Apa standarnya itu adalah bagaimana kita terus improve ya. Karena mungkin untuk produksi kayak teman-teman di usaha F&B ini, food and beverage, tantangannya adalah di kualitas makanan gitu, teman-teman. Gitu. Jadi keberlanjutannya itu apa? Kualitas makanan, kualitas dan pelayanan. Justru dia harus improve di situ dan menjaga itu gitu. Kalau itu benar, ya insya Allah juga akan terus berlanjut gitu, teman-teman. Oke. eh, nah, teman-teman, saya mau challenge teman-teman, apa bedanya sertifikat sama standarisasi gitu. Karena waktu saya bikin ini, saya langsung pengen tahu bedanya sertifikasi sama standarisasi apa ya, gitu. Teman-teman, tadi kita udah ngomong sertifikat dan standarisasi, bedanya apa ya, gitu. Ada yang bisa cerita nggak, teman-teman? Siapa nih yang bisa bantu? Eh, Sore Kak, ya, boleh, boleh. Silakan. Monggo, monggo. ya izin menanggapi sertifikat dengan standarisasi ya Kak ya. Ya. Secara definisi sih keduanya ini saling keterkaitan namun berbeda sih Kak. Yang mana yang sering digunakan dalam konteks kontrol kualitas, keamanan dan efisiensi. Namun untuk definisinya sendiri sih kalau standarisasi ini proses menetapkan. Hmm. Seperti itu sih Kak. Kalau untuk yang sertifikasi prosedur di mana pihak ketiga ya yang atau badan sertifikasi memberikan jaminan tertulis pada suatu produk. Seperti itu sih Kak. Untuk mohon koreksinya. Terima kasih. Ya. Mungkin teman-teman ada yang mau bantu lagi? Kalau sekarang itu kita banyak berdiskusi ya teman-teman. Karena untuk literasi, eh, literasi pengetahuan gitu teman-teman. Jadi terus berdiskusi supaya ilmunya makin nambah gitu. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Tapi kita punya standar yang sama gitu. Ya. Ada yang bisa bantu lagi teman-teman? Oke, sepi ya. Jadi kalau sertifikat, kenapa ini? Cat ada yang jawab. Mas Lukman, bisa bantu verbal mungkin? Mas Lukman Nawa? Oh, nggak ada orangnya. Oh, lagi di luar, Bu. Oke, oke. Jadi kalau sertifikat yang saya baca itu adalah sesuatu yang didapat dari suatu proses. Setelah melewati suatu proses. Contohnya tadi kan sertifikat menikah. Setelah pada masa proses di KUA, udah prosesi menikah, dapat sertifikat menikah gitu ya, Mbak Riri ya. Gitu. Sertifikat ijazah dapatnya adalah setelah kita berproses. Kalau standarisasi adalah menyamakan, gitu, menyamakan standar yang tadi. Sama tadi Kakak Sam sampaikan bahwa kualitasnya harus sama semua tuh makanan. Tadi saya cerita soal teh botol, tingkat kemanisannya sama. Jangan sampai Mbak Riri lebih manis dari saya, gitu. Karena sebenarnya saya lebih cakapan saya Mbak Riri ya daripada Mbak. Gitu gitu. Apa? Standar gitu. Nah, untuk dapetin standar itu kita untuk setelah kita melewati standarisasi tertentu, maka kita akan dapat sertifikat. Tadi betul. Tadi ada yang ngomong ya seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, teman-teman, menurut teman-teman, standarisasi ini di bidang apa yang kurang di Indonesia? Ada yang bisa jawab nggak, teman-teman? Saya lihat di chat aja ya. Wah, jawabannya betul semua. Oh,
eh teman-teman, apa yang kurang di Indonesia sertifikat apa? Yang paling gampang. Ini Mas Lukman jawab lagi Mbak, hasil limbah katanya. Nah, eh, analisa. Nah, teman-teman, sertifikat ini yang kurang adalah mengenai yang paling jarang adalah mengenai keberlanjutan itu sendiri, gitu. Sertifikasi keberlanjutan Indonesia itu sangat dikit, dikit banget, gitu. Karena kenapa Indonesia belum aware terhadap itu, gitu. Yang udah aware tuh lebih ke lingkungan. Tapi kan ngomongin sustainability itu bukan soal ngomongin lingkungan aja ya. Ada hal sosial, ada governance, ada hal-hal yang lain di mana eh apa sustainability itu merangkai itu semua gitu. Oke, teman-teman. Nah, tadi kita udah diskusi banyak. Jadi ada lima pentingnya sertifikasi standarisasi. Pertama adalah kalau kita punya sertifikasi dan standarisasi, kita udah memenuhi standar, patuh terhadap standar yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkewajiban gitu, ataupun yang bervoluntary ya, teman-teman gitu. Terus juga meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mitra. Tadi saya sudah sampaikan bahwa saya lebih percaya beli mainan anak-anak saya yang ada cap SNI-nya. Karena kenapa? Berarti kan risiko-risiko terhadap penggunaan bahan-bahan yang tidak sustain, penggunaan logam berat, eh, dari bahan-bahan yang mengganggu kesehatan, dan juga dari mulai eksploitasinya nggak comply, itu sudah berkurang gitu. Terus juga kita eh, ketiga adalah mendorong perbaikan berkelanjutan, teman-teman. Nah, karena apa? Kalau kita punya sertifikasi, kita bisa, oh ternyata yang kurang ini, kita bisa tambahin lagi gitu. Oh ternyata ini harusnya seperti ini, dan kita bisa perbaiki gitu. Kalau tadi mengurangi risiko adalah kita sama-sama mengurangi risiko dari ketidakberlanjutan itu sendiri gitu. Tadi saya cerita bahwa kebayangkan kalau McD bikin burger ukurannya beda satu sama lain, pasti dia sibuk apa? Sibuk melayani komplain pelanggan gitu. Nah, yang kelima ada meningkatkan daya saing, teman-teman. Tadi saya cerita di awal bahwa banyak sekarang pemberi pekerja itu membutuhkan sertifikasi gitu, mencari orang yang punya sertifikat. Kenapa? Karena biar dia percaya orang ini memang benar. Apalagi ESG sekarang, coba dia harus ngomongin karbon. Terus orangnya nggak punya sertifikat atau nggak pernah ke sekolah itu gitu. Terus ngomongin karbon, pasti bingung. Nanti bilangnya CO2 bukan kilogram per ton atau ton. Ngomongnya ada CO2 adalah misalnya meter kubik. Kan bagi bahan ketahuan perusahaannya gitu. Kayak gitu teman-teman. Apalagi nih yang di sini sebentar. Oke, sekalian green job pengolahan sampah. Oke, bener semua teman-teman. Nah, oke. Nah, saya kalau sama Dito seneng banget ngomongin film, teman-teman. Ada yang pernah nonton ini belum? Eh, Catch Me If You Can. Yang Om Leonardo yang main. Udah, Eh, udah, coba Om Syam. Jelasin lagi kok Om sih ketahuan umurnya. Kak Syam, coba Kak Syam ceritain lagi. apa? Ya ini tentang penipuan. Jadi si tokoh yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio ini dia melakukan penipuan dan pemalsuan yang baik melakukan penipuan dia mencetak uang, mencetak cek, giro, bahkan dia karena saat itu apa belum ada apa ya semacam sertifikasi ya jelasnya ya dan belum ada identitas-identitas yang bisa dicek secara online, dia bisa menipu menjadi apapun termasuk menjadi pilot gitu. Dan ketika dia menjadi dan dia belajar belajar secara otodidak. Dia membuat pin sendiri, membuat lambang-lambang baju sendiri, eh, dan itu membuat dia bisa masuk ke berbagai profesi, termasuk juga memalsukan tadi, menguangkan giro. Ya, Gitu. makasih banyak Om Syam. Kita buka bioskop sendiri kali Om Syam ya. Eh, jadi balik lagi ke sini teman-teman. Teman-teman percaya nggak? Itu ini kisah nyata Om Mas Sam ya di Amerika ya. Ini kisah nyata di Amerika itu ada orang seperti ini. Bayangkan pasti orang ini jenius, pasti orang ini jenius. Kebayang kita naik pesawat, pesawatnya bukan pilot beneran gitu, pilot odong-odong, pilot beneran aja kita kadang
deg-degan banget ya, lebih deg-degan dari rasa jatuh cinta gitu Mbak Riri gitu. Ini apalagi naik pesawat kita nggak tahu, ini ternyata pilotnya nggak punya sertifikat, dia belajar otodidak, kebayang nggak gitu. Nah, pertanyaannya apakah suatu perusahaan atau suatu lembaga institusi dia mau hire orang nggak punya sertifikat, latar belakangnya nggak tahu dari mana. Oke, saya mau jadi ahli lingkungan, tapi saya nggak punya background lingkungan, tapi saya punya passion di lingkungan. Ya ambil sertifikat, kayak gitu. Kalau dia nggak punya sertifikat, ya udah selesai gitu ya. Nanti dia ngomong tadi kayak tadi, eh, apa emisinya CO2 ada meter kubik, bukan ton gitu. Kayak gitu teman-teman. Oke, kita buka ruang diskusi dulu. Oke, Ada baik yang mau teman-teman. ditanyakan? Kira-kira yes, kalau dari Zoom sih sepertinya belum ada. Mungkin saya beri kesempatan nih kalau ada yang mau menuliskan sekarang atau mungkin mau menanyakan langsung nih. Mumpung ada ahlinya nih, Mbak Ani. Adakah dari teman-teman? Ada kan Mbak? Mbak- Ini kayaknya Mbak Hmm, Goidiana mau nanya langsung nih Mbak Ani nih. Boleh, Silakan boleh, Mbak. boleh. oke, terima kasih kesempatannya. Selamat siang, Bu Ani. Saya mau bertanya. Tadi kan ibu ya, kalau misalnya kita tidak di background lingkungan, tapi tertarik buat belajar lingkungan, ambil sertifikasi. Nah, sebagai seorang newbie, sertifikasi apa yang Ibu anjurkan gitu kan? Kalau misalnya kita bekerja itu kan udah tahu ya fokusnya mau kemana. Tapi kalau kita sekarang ini kan mungkin masih banyak yang baru tertarik, belum pernah bekerja di bidang sustainability. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Gea. Saya sih menyarankan di kita ada namanya yang paling dekat, yang sangat mirip banget, yang sudah juga eh, apa ya integrated semua, itu namanya SEA ya, Sustainability Excellent Associate gitu. Nah, itu menurut saya sih bagus. Saya baca modulnya berkali-kali, menurut saya sesuai dengan kebutuhannya yang sekarang gitu. Tapi kalau misalnya kita pengen fokus lagi, misalnya Mbak Gea pengen, sekarang lagi musim IFRS ya, pengukuran sustainable finance, bisa ambil nanti mungkin IFRS gitu, ataupun carbon calculation, tergantung bidangnya. Tapi untuk basic, untuk bisa masuk itu adalah sustainability excellent associate gitu. Nggak mahal kok Mbak, itu bisa dibanding nanti dengan ROI-nya mungkin oke lah itu. Gitu Mbak Gea, teman-teman. Teman-teman sebenarnya tertarik nggak sama bidang sustainability ya? Saya mau tanya gitu. Ada yang sebenarnya ya sustainability so-so, saya jadi karyawan sustainability aja atau saya pengen punya usaha gitu sustainability. Usaha sustainability seperti apa? Wih banyak. Tadi saya udah bilang jadi buka training training apa trainee ya Mbak. Jadi trainer banyak loh sekarang. Satu topik aja mengenai sustainability satu one on one. Itu minta aja iurannya masing-masing sekitar 50.000. Tiap minggu 10 orang 1,5 juta teman-teman. Lumayan. Nanti teman-teman dari uang 1,5 juta dikali 2 minggu mungkin 3 juta. 2 juta teman-teman bisa ambil training yang lain. Modalin lagi gitu. Terus 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 banyak. Kenapa? Sustainable itu sangat cepat banget ilmunya baru. Karena apa? Bukan Indonesia yang butuh, global yang punya. Global yang butuh. Beneran teman-teman. Ini banyak banget. Saya hampir tiap hari ditanya, bisa kasih reko nggak yang bisa training sustainability gitu. Itu satu, bisa buka lembaga training. Satu lagi jadi training. Yang startup. Startup bisa apa? Pengumpulan sampah, penghitungan jejak karbon, konservasi air, sensor buat no child labor, social aspek. Bisa juga buka risk mapping, menghitung dampak. Banyak banget gitu, teman-teman. Marketnya ya, teman-teman. Banyak banget pekerjaannya. Karena apa? Kebutuhannya makin banyak. Banyak banget kebutuhannya. Kayak gitu. Coba saya lihat lagi Mbak Riri, ada pertanyaan lagi kah? Ini mungkin ada pertanyaan juga nih. Contoh sertifikasi di Indonesia terkait sustainability mungkin ya Mbak Oh, Ani ya.
Ya, Nanti apakah sudah ada gitu? ya, nanti di slide berikutnya saya punya banyak gitu. Ada lagi nggak Mbak yang bagian ini Mbak? Mbak Ani, Ya sampai. Mas Sam. Eh, rasanya yang kurang banyak dibahas. eh, Rata-rata kan orang persepsinya kalau masuk ke dunia sustainability itu seperti Mbak Ani bilang tadi ya, oh backgroundnya harus teknik lingkungan gitu ya, atau paling nggak yang deket-deket dengan urusan itu gitu kan. Tapi sisi sosial eh, Betul, padahal banyak juga sana. Nah, menurut saya yang satu yang kurang dan itu sebenarnya sudah saya bicarakan sama teman-teman di kampus juga, tapi ya kurang respon adalah soal komunikasi. Padahal betul, sustainability komunikasi ini juga betul, aspek yang sangat-sangat penting betul. karena kalau tidak dikomunikasikan ya kasus kayak kemarin ya kasus Aqua itu kan Mm, padahal Aqua kurang apa sih mengkomunikasikan gitu kan. ya, betul. Tapi ternyata hanya dengan satu kejadian kesalahpahaman itu menjadi blunder banget gitu. Ya, betul. Paham itu. Saya setuju sama Mas Sam. Itu memang saya mau cerita menarik nih Mas Sam gitu. Saya sering banget ngopi sore sama teman-teman pejabat di di bidang lingkungan ya Mas ya. Keberlanjutan juga di korporat maupun di pemerintahan gitu. Saya bilang gini, eh, apa isu keberlanjutan itu akan hilang Mas dengan isu politik gitu Mas Sam. Kenapa? Atau isu pencerahan artis saja itu paling sering muncul daripada isu keberlanjutan. Sekarang kayak tadi isu suitable communication gitu. Karena apa? Tadi yang diomongin adalah mengenai kasus salah apa persepsinya beda gitu ya. Padahal yang diomongin itu sama gitu. Suitable communication gimana kita terus apa ya menyamakan bagaimana mengkomunikasikan sustainability itu sendiri itu menjadi PR juga Mas Sam gitu. Satu adalah kalau kita kenapa isu keberlanjutan itu selalu kalah dibanding isu politik dan pencerahan artis itu karena kenapa kita nggak punya standar yang sama ataupun angle yang sama melihat isu keberlanjutan ini sendiri gitu menurutku ya kayak gitu dari segi apa bahasa sustainability itu sendiri contohnya yang kasusnya itu oh misalnya ada yang kayak gini ya eh mungkin saya akan cerita dari kasus sampah gitu ya skor ekonomi skor ekonomi itu daur ulang. Sampah dikumpulkan di daur ulang gitu. Itu skor ekonomi gitu. Padahal saya tahu itu bukan bukan skor ekonomi gitu. Itu terus di sana tuh sampah lagi. Saya datang ke Manado, itu sampah banyak banget. Datang ke Wakatobi itu sampah semua gitu. Skor ekonomi itu bukan sampah gitu. Tapi ada gimana kita mengapa mengurangi sampah dari ujung sini, dari hulu gitu. Kan bahasanya harus sama ya, Mas Sam gitu. Jadi memang yang kita perlukan adalah bagaimana sustainable communication ini terus membumi dan terus dikomunikasikan dan terus dievaluasi dan terus tumbuh gitu Mas. Saya setuju banget sustainable komunikasi itu menjadi salah satu part yang penting gitu. Gitu sih, Mas Sam. Ya, makasih Mbak. Nah, balik lagi yang tadi teman-teman contohnya kayak gini aja sustainable communication yang saya sering kritik gitu. Tadi masalah sampah, masalah pemanasan global, climate change. Sekarang ada yang bilang climate change itu apa? Oh ya, kita harus mengurangi penggunaan bahan bakar gitu. Oh, nah itu kan berarti adalah itu upaya preventif ya. Yang adaptif kayak gimana? Berarti kan Hmm, sebenarnya adaptifnya sendiri itu nggak terkomunikasikan. Contohnya, ayo sekarang yang adaptif adalah makanan harus dihabiskan. Kenapa? Gara-gara climate change itu datanya dari kita Indonesia nggak bisa grow di angka 4, sekian persen gitu. Cuma bisa 4, dikit. Kenapa? Karena apa? Harga makanan mahal. Teman-teman sadar nggak harga makanan mahal sekarang? Kenapa? Karena climate change gitu. Jadi kita harus adaptif. Apa artinya makanan dihabisin? Karena itu bagian dari adaptasi. Kayak gitu sih Bu Mbak Riri. Oke. Iya.
Mbak, ini ada pertanyaan nih dari Mbak Meila ya. Mbak Meila cukup aktif nih ya. Bagaimana peran kita sebagai individu dalam mendukung praktik sustainability dalam kehidupan sehari-hari ya? Contoh kecil ya seperti membuang sampah, apakah masuk dalam mendukung praktik sustainability? eh untuk masalah ini, saya tadi balik lagi ke sustainable communication. Ini standar sustainable communication. Satu adalah coba sekarang ngomongin dalam kehidupan sehari-hari mengurangi sampah atau mengelola sampah. Kita nggak punya bahasa komunikasi yang sama, standarnya sama. Sampah itu yang pertama kita kuat adalah mengurangi gitu. Bukan kita mengolah tapi mengurangi gitu, teman-teman. Nah, kita pertama adalah kita kurangi sampah yang kita hasilkan gitu. Saya kalau makan, kalau badan saya sehat, saya harus habiskan gitu, teman-teman. Hari ini saya punya dosa nih, saya minum pakai cups gitu. Karena tadi saya nggak sempat bawa tumbler, itu bagian dari dosa saya. Jadi kurangi sampah. Dan saya mau cerita waktu saya pertama kali menikah, bukan pertama kali menikah ini, waktu saya menikah awal-awal menikah dulu, saya sering berantem sama suami saya, gitu. Suami saya bangkir dan pelit, Bariri, bukan rahasia suami pelit gitu, karena semuanya dihitung-hitung gitu ya. Nah, saya tuh paling sebel kalau beli minyak goreng pakai pouch, gitu. Karena pouch itu kan nggak ada yang ngambil ya. Saya lebih pakai botolan aja gitu. Botolan lebih mahal 3.000 2.000, tapi saya nggak nyampah karena saya tahu saya 20 tahun 25 tahun di daur ulang, saya tahu bahwa si pouch itu yang ngambil dikit banget orang-orangnya. Dan orang tuh malas ngambilin pouch. Suami saya suka bilang pakai pouch aja lebih murah. Saya lihat harganya cuma 3.000 gitu. Tapi kalau pakai pakai botol, saya bisa sodakoh 2.000 karena nanti nggak jadi sampah karena ada orang ngambil pakai botolnya itu. Tapi kalau pakai pouch saya males gitu. Nah, tiap kita belanja bulanan ribut lah gitu. Oh ini gimana? Nah, tapi saya suatu saat saya kaget dan suami saya ngomong temennya, oh jangan pakai yang pouch-pouch gitu sasetan. Beli itu mendingan barang yang besar-besar aja. Karena barangnya semakin besar, sampahnya makin sedikit gitu. Nah itu Mbak. Jadi kalau kita ngomongin masalah pengurangan sampah, kita punya standar yang sama. Kita sama standarisasinya. Ada satu kata yang sama, kurangi gitu. Gitu sih Mbak Riri. Kejawab nggak Mbak? Oke, jadi kita mm-mm, mm-mm. Jadi salah satu singkatnya adalah mengurangi ya Iya, penggunaan-penggunaan yang memungkinkan adanya sama salah satu tadi contohnya adalah pouch dari minyak goreng itu ya Mbak ya, benar gitu. atau Eh membawa tumbler sendiri gitu ya tumbler Mbak Ani sendiri ya, ya, masuk juga ya. benar. Tumbler dan ini Mbak, baju. Nah, saya mau cerita soal baju juga gitu. Nah, saya senang banget Mbak beli baju gitu. Nah, sampai sekarang saya bingung itu lemari saya kok penuh banget ya gitu ya. Karena saya kalau habis beli baju, kepake sekali dua kali saya lupa gitu. Saya pernah lihat baju ini di mana gitu ya, gitu. Oh, Raisen. Terus lama-lama saya baru ngeh, oh iya ya ternyata kita punya apa? Baju banyak gitu Mbak. Itu juga apa? Jadi berlebih banget gitu. Jadi sama aja Mbak, kita kurangin. Kita punya standar yang sama sekarang ya kurangi ya barang yang nggak berguna, yang yang kurang diperlukan gitu. Silakan Mbak Octavia Rendri. Bu, saya izin bertanya, kalau perihal ini loh, pembakaran sampah itu sebenarnya diizinkan atau tidak, Bu, di Indonesia? Yang nggak diizinkan Mbak Rendri tidak diizinkan ada undang-undangnya kan ya regulasinya tidak boleh membuang sampah gitu. Membakar, Bu, Membakar membakar. sampah nggak boleh Mbak, Oh, di Indonesia nggak boleh bakar sampah. nggak boleh. Itu ada di PP-nya ada juga nggak boleh bakar sampah. Oh, baik, Bu. Ya, oke. Karena udah maju, udah lumayan panas. Nanti kita akan berdebat lebih banyak. Saya akan ngajak berantem teman-teman. Ini slide berikutnya adalah ini, teman-teman. Lembaga sertifikasi dan standarisasi. Teman-teman lihat yang di atas ya. Itu yang punya negara semua, teman-teman. Kementerian Perindustrian, KLH, Kehutanan, Ketenagakerjaan, dan banyak lagi. Itu ESDM juga punya standar. Sertifikasi dan standarisasi, teman-teman. Yang di bawah adalah yang swasta nih. Ini yang big five aja yang saya tulis gitu. Banyak banget yang saya nggak tulis di situ. Nah, teman-teman, ternyata sertifikasi dan standarisasi itu diperlukan dan ada kewajibannya. Nih contohnya, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Yang saya tahu ya, ada industri hijau. Yang memberikan sertifikasinya standarisasinya siapa?
Kementerian Perindustrian, teman-teman. Jadi negara pun, pemerintah pun mensertifikasi dan standarisasi apa? Untuk apa? Menilai performa kinerja mereka, meningkatkan daya saing tadi, mengurangi resiko gitu. Kebayang kalau nggak ada standar industri hijau, itu industri-industri berantakannya suka-suka dia aja gitu. Gimana kalau misalnya di KLHK nggak ada tenaga ahli WWTP, berantakan juga. Kementerian Kehutanan nggak ada standar produk kayu berkelanjutan, kayunya bisa bodong semua tuh, kata Mas Sam. Kementerian Tenaga Kerja, kalau nggak ada standarisasi buat K3, banyak yang meninggal. Jadi nggak sustain juga perusahaannya gitu. Nah, yang di bawah-bawah ini adalah swasta, saya ambil Big Five. Nah, ini adalah yang biasa mensertifikasi ISO, teman-teman. Nah, dengan demikian teman-teman paham ya, kenapa ini banyak banget sertifikasi itu saya perlu sertifikasi, saya perlu standarisasi, dan ternyata peluang kerjanya untuk menjadi bagian dari standarisasi sertifikasi ini juga jadi banyak gitu. Dan ini sedikit banget orang yang lirik kayak beginian gitu. Peluang kerjanya banyak banget yang kayak gini. Sekarang tadi saya balik lagi, sertifikasi keberlanjutan. Bingung di Indonesia siapa yang nyediain nggak ada tuh. Yang ada di Amerika itu si saya masih Sep itu, temannya Mbak Doti gitu. Saya dan Sep itu yang banyak. Baru ada Amerika yang punya gitu. Di Indonesia nggak ada. Karena apa? Belum butuh. Belum butuh kenapa? Karena nggak ada yang minta. Pada di luar sana tuh, ini barang ini orang ini siapa gitu. Coba saya Ani Wahyuni datang. Oh, Ani kamu 20 tahun pengalaman kerja, iya. Ngerti sustainability, ngerti. Punya sertifikat apa? Sustainability pasti jawabannya ini. Saya bisa tunjukin gitu ya. Cuma kayak kayak yang udah yang ini belum tentu punya loh, teman-teman. Apalagi yang backgroundnya mungkin yang baru lulus setahun, 2 tahun, tapi pengen punya passion di sustainability. Ya ayolah ambil sertifikasinya gitu. Gimana coba, gimana kita bisa menstandarisasi suatu barang, suatu usaha, suatu kegiatan operasional kalau kita sendiri nggak punya sertifikasi, berarti knowledge-nya nggak punya dong ya Mbak Riri ya. Secara psikologi gitu ya, secara resources gitu. Kan lucu ya, kan bilang bilang barang ini bagus, barang ini berkelanjutan, tapi kita sendiri nggak punya gitu. Dan orang di sana sekarang barang kayak McD. McD punya standar. Saya bukannya pro McD, saya bukan marketingnya McD juga Mbak Riri, punten. Eh McD tadi cerita McD. Dia punya standar kualitas. Coba bayangin abang-abang kaki lima UMKM kita. Nggak punya standar kualitas, coba dia punya standar kualitas. Ada yang mentraining itu aja standar kualitas. Dan memberikan sertifikat, oh ini makanannya berkelanjutan. Karena dari bahan baku yang berkelanjutan, orangnya juga ngerti K3, nah itu harganya lebih baik lagi. Banyak investor yang mau taruh uang di situ gitu. Nah, kita anak-anak muda ini bisa bikin job lagi nih, kopi yang saya beli. Kopinya dari Sustainable Coffee. Abang-abangnya terlindungi dengan sistem K3. Itu kan. Motornya dari motor listrik. Wah, udah. Itu cuan baru tuh, teman-teman. Cerita-cerita seperti itu investor akan datang ngasih uang. Kayak gitu, teman-teman. Udah cukup ngajak berantemnya belum? Jadi kalau kita sekarang hari ini nggak punya sertifikasi, nggak punya standarisasi, nggak ngerti soal standar keberlanjutan, kita akan terlambat 3 tahun ke depan, ketinggalan. Karena orang sana di luar sana berlomba-lomba. Kita orang Indonesia yang barangnya mau ekspor atau mau kita mau cari mau buka usaha, mencari investor, udah lambat gitu. Terlambat semua. Orang standar sustainability aja nggak ada di Indonesia. Kita minjem sama yang punya Amerika gitu. Gimana ya gitu ya masalahnya. Anak Indonesia pengennya gajinya udah masuk kerja pertama double digit, tapi nggak punya sertifikasi. Itu wassalam aja gitu. Gitu. Makanya saya seneng tuh ada berapa kali CV, berapa kali lowongan kerja tulisan sertifikat ESG atau SEP gitu. Wah, saya udah seneng. Ini berarti perusahaannya ngerti bahwa dia pengen punya orang sustainability yang dipamerkan yang bisa ngomong secara integrasi dan benar gitu. Bayangin kan kalau saya misalnya jadi
Saya ngomong sama headhunter. Berapa kali saya bilang ngomong sama headhunter? Saya ngobrol sama headhunter. Eh, kamu ini mau rekrut siapa sih? Dokter gigi apa dokter penyakit dalam? Penyakit kamu itu perusahaan kamu tuh pakai penyakit dalam, risikonya di situ. Tapi kamu ngerekrut dokter gigi gitu. Terus nggak punya sertifikat, kamu asal nembak-nembak orang aja. Yang penting harga gajinya cukup sesuai dengan kebutuhan perusahaan kamu enggak. Tapi ketika disuruh ngomong sustainability, wajahnya perusahaan wajahnya sustainability perusahaan itu kan dipegang orang itu yang memegang itu. Kacau, malu perusahaannya. Nggak ngerti. Itu yang penting harganya masuk, orangnya ngaku-ngaku sustainability, ngerti standar sustainability. Gitu. Wah udah, standar sustainability Indonesia itu banyak banget. Mau ambil yang mana? Dari segi lingkungan, sosial, dan governance. Nggak ada yang punya gitu. Cukup teman-teman, jadi mau ambil sertifikasi atau enggak? Wah udah banyak yang nanya. Mbak Riri, punten. Ke pengelolaan sampah. Ya, ini ada dua pertanyaan, Mbak. Mau dijawabkah, Mbak Ani? Ya, ya silakan Mbak. Nanti biar Ini berantem dari lagi. Jadi dari Mas Lukman Nawabai Haki, Mbak, dia menanyakan sekarang tuh ada konsep 5R nih, Mbak Ani. Saya baca-baca artikel, bukan hanya 3R, mungkin bisa diberi penjelasan sedikit gitu, Mbak Ani. Iya. eh Apa? 5R itu reuse, 3R itu reuse, recover, reduce, dan recycle ya. Kalau 5R itu berarti dari mana? Rating, rating, apa Mas 5R-nya Mas? Saya juga lupa. Rating, redesign, reuse, reduce, recycle, atau recovery, reclamation. Lupa juga Mas. Ya, intinya ada 7 itu ya. Ya. Jadi kalau tadi kalau ngomong dalam prinsip skor ekonomi, beneran saya skor ekonomi ada pertama dari rating. Jadi sebelum barang itu dihasilkan, kita harus dipikirin dulu nih, barang ini adalah minim limbah, umurnya panjang, dan bisa balik lagi ke lahirnya dia itu, gitu. Contohnya adalah apa? Galon guna ulang, itu kan balik lagi tuh ke sana. Tadi botol beling, teh botol, itu kan dia sirkular ekonomi ya, gitu. Tahu nggak teman-teman? Saya mau cerita. Ada peradaban baru di kita. Mungkin Mbak Riri atau Mbak Doti atau Mas Sam bagian dari peradabannya ini di antara dua peradaban gitu. Dulu kan kita ada peradaban yang paling lama itu mungkin belum belum lahir juga Mbak Doti sama Mbak Ani ini. Zaman apa? eh Zaman paling tua tuh apa? Zaman kulit apa ya? Perunggu, tembikar ya, tembikar, perunggu, tembikar, kulit, kulit, tembikar, perunggu. Nah, peradaban baru namanya peradaban plastik, teman-teman. Gitu. Nah, kenapa? Dulu kulitnya masih banyak, udah ganti orang ke tembikar, gitu. Tembikarnya masih banyak, udah ganti ke peradaban perunggu ataupun aluminium. Dulu saya kalau beli bakso pakai si itu wadah wadah itu loh, wadah apa namanya? Wadah, nenek saya tuh bawain apa tuh? Si mangkok mangkok aluminiumnya itu loh, bawa gitu ya. Waktu saya masih pacaran, dulu minum teh botol, beling. Nah, sekarang teh botol rata-rata apa? Plastik semua. Tanpa sadar kita udah masuk dalam masa generasi plastik gitu. Peradaban plastik gitu teman-teman. Gitu. Oh ya 9 juga ya. Makasih Mas Dito 9R. Pinter Mas Dito gitu. Ini sahabat saya Mbak, udah lama banget ya. Ya Mas Dito. Apa? Peradaban itu jadi berubah gitu. Kita udah masuk peradaban plastik. Nanti plastiknya udah masih banyak, udah ganti lagi. Peradaban nanti dari bio plastik gitu. Rubah terus gitu. Maka kita masuk dalam peradaban ini gitu, teman-teman. Nah, apakah kita akan balik ke dalam isu sustainability, isu keberlanjutan ini kita harus beradab dengan isu keberlanjutan yang berubah cepat ini gitu. Nah, oke.
Nah, oke, ini teman-teman nanti saya jelaskan tadi pertanyaannya. Nah, ini adalah proses sertifikasi dari kementerian atau lembaga, gitu teman-teman. Ini ada 6 tahap. Ini saya ambil general, masing-masing akan beda, tapi kurang begini. Pertama, kita bisa memohon sama lembaga yang mengeluarkan sertifikasi. Contohnya saya kemarin tahun ini udah 2 kali ikutan sertifikasi Ecolabel. Pertama ada mengajukan permohonan, peninjauan dokumen, audit lapangan, tindakan perbaikan dan evaluasi teknis dan kemudian nanti baru keluar sertifikatnya. Kurang lebih prosesnya 6 bulan untuk eco-label. Dan dilihat bener nggak ini produk ini bisa didaur ulang. Betul nggak bisa terkumpulkan lagi gitu. Nah ini suatu proses teman-teman. Kenapa kenapa di kantor saya eh, di Danone ini eh, pengen sertifikasi eco-label? Karena apa? Karena pertama adalah komit, dia penuhi standar. Kedua menambah daya saing. Ketiga mengurangi resiko kita. Kita mengeluarkan produk plastik. Jadi kita harus mengurangi ada resiko sampah itu berceceran. Gitu teman-teman. Berapa menit lagi Mbak? Masih lama kan? Ini kurang lebih 14 menit, Mbak Ani. Tapi mungkin Oh, bisa ini bisa bisa 3 jam lagi. lebih ditambah. Iya, Waduh, luar biasa. gitu. Ya. Nah, ini untuk yang nah ini untuk proses sertifikasi profesi gitu teman-teman ya. Nah, teman-teman, saya lupa ganti bawahnya adalah ini ada 3 tahap. Pertama adalah ini kita mengajukan, terus ujian dan ada sertifikatnya. Ada 3 tahap aja kalau yang sertifikasi profesi gitu. Nah, teman-teman, ini tadi tanya sertifikasinya apa aja. Saya tulis di atas sini untuk pribadi yang saya rekomendasikan adalah saya dengan SEP. Saya ini cukup eh, cukup apa? Cukup general dan cukup light, teman-teman. Jadi saya menyarankan coba nabung daripada beli kopi tiap hari. Ini dikeluarkan oleh International Sustainability Association Profesional, base-nya di Amerika. Nah, ini cukup light dan cukup disukai gitu. Nanti kalau udah 2 tahun kerja, bisa diperbarui dengan SEP gitu. Ini di atasnya saya yang udah punya pengalaman gitu. Nah, untuk ISO, ini ada untuk ISO ini grup ISO, semua ini mengarah ke sustainability tadi yang saya ceritakan di awal. Nah, yang untuk climate neutral, B Corps, sertifikat B Corp, Fair Trade, LEED, ini adalah terhadap bendanya, produknya, teman-teman, yang dikasih sertifikasi. Nah, yang di bawah ada JRI dengan Everest adalah standar untuk laporan keberlanjutan, gitu, teman-teman. Nah, teman-teman, saya sarankan untuk bisa mempelajari standar ini karena ini banyak banget diperbincangkan sekarang ya, didiskusikan juga, dan orang bertanya gitu, how to dapat ini gitu, teman-teman. Nah, oke, diskusi teman-teman. Tadi ada yang mau nanya lagi, ada yang pasti ada pertanyaan, Mbak Riri? Ada dua pertanyaan ini dari Mas Rahmat ya di chat ya, Ya, Universitas Muhammadiyah Kalimantan. Apakah ke depannya akan ada standarisasi di industri? Karena tadi kan sempat disampaikan ya terkait kemasan botol mungkin itu ya. Sehingga ada peralihan gitu yang berubah kemasan dari botol kembali ke ukuran saset gitu Mbak Andi ini kalau pertanyaan dari Mas mm-mm. Rahmat. Oke. Jadi Mau dijawab pertanyaannya, atau tadi dijawab pertanyaannya dulu? apa? Ya Mbak Riri tadi mohon diulangi. Saya Nah, jadi ada dua pertanyaan, Mbak. Jadi yang pertama dari Mas Rahmat dari UMK dan kemudian kedua dari Mbak Meli ya dari Universitas Terbuka. Kalau Mas Rahmat sendiri, pertanyaannya itu apakah ada standarisasi dari industri ke depannya gitu? Karena kan seperti yang disampaikan Mbak Ani tadi ya terkait kemasan botol itu ya Mbak Ani ya. ya, Itu tuh akan lebih ramah lingkungan daripada pouch tadi itu atau kemasan mm, saset. Itu pertanyaan Mas Rahmat. oke. Terus kalau dari mau dijawab dulu atau langsung ke pertanyaan kedua nih Mbak Ani? Pertanyaan kedua, Oke, kalau dari Mbak Meli, ini kan beberapa perusahaan tuh sudah tersertifikasi. Salah satu contohnya nih untuk perusahaan sawit itu RSPO gitu ya. Tapi mengapa tetap ada pelanggaran nih Mbak Ani? Nah, itu mm-mm. bagaimana proses sertifikasinya? Itu dua Ya, pertanyaannya. ya, ya, Mbak. Proses tadi yang pertanyaan saya yang RSPO dulu gitu ya. Soal sertifikasi ini kan sebenarnya tadi ya kita juga proses sertifikasi itu selalu ada eh selalu ada improvementnya gitu, Mbak. Mbak.
Misalnya kayak gini, ini udah eco label. Saya lihat ada suatu produk namanya ada udah eco label, tapi ternyata dia masih ada di lapangan gitu. Jadi kan sebenarnya ini yang udah tahapnya udah lewat gitu, Mbak. Nah, gimana? Tahap selama tahap sertifikasinya, standarisasinya udah lewat, sertifikasinya udah lewat, maka dia sebenarnya udah aman gitu, Mbak. Nah, jika terjadi di luar itu, berarti kan ada di luar sistem yang bocor gitu. Nah, bagaimana sistem itu bocor nanti kan balik lagi di proses sertifikasinya, standarnya itu akan dirubah lagi gitu. Akan direvisi, dievaluasi. Nah, itu masukan. Nah, makanya kalau saya menyarankan kalau kita bagian yang disertifikasi, lihat suatu standar ada kebocorannya, kasih masukan. Gitu. Saya juga sama, waktu ekolabel saya kasih masukan. Oh, ini bisa ada bocor di sini nih. Nanti kalau ada standar yang baru, saya mau masih masukan ini. Kayak gitu. Kayak gitu, Mbak. Cukup menjawab nggak, Mbak? Oke, cukup, cukup. Jadi memang itu terjadi karena mungkin didahului ya proses sertifikasi dan dalam perjalanannya itu ada kebocoran dalam sistem sertifikasinya gitu ya Mbak Nia. Nah itu perlu Betul. diberi masukan kepada lembaga sertifikasi. Mungkin Iya. boleh tambah sedikit sharing Mbak. Kalau sertifikasi untuk perusahaan itu biasanya kalau saya tahu tuh sertifikasi itu ada masa berlakunya. Apakah di bidang ini juga ada Mbak? Untuk berapa untuk produk ada, Mbak, Mbak. karena renewable. Kalau saya eco Hmm. label 2 tahun sekali gitu. 2 tahun sekali Oke, saya tiap. akan renew label dan akan ada audit 2 tahun sekali gitu. Oke, jadi Itu, kalau Mbak. untuk produk-produk eco-label itu setiap 2 tahun sekali perusahaan harus merenew ya ke lembaga Merenew, sertifikasinya gitu betul. ya Mbak Nia. Nah, setiap tahun setahun setelah dia memberikan sertifikatnya, Oh, oke. akan divisit lagi, Mbak. Nah, untuk renew-nya lagi itu 2 tahun. Jadi sebenarnya tiap tahun tuh ada gitu, Mbak. Oke, oke. Mm-mm. Oke, dan pertanyaan kedua Mbak, tadi yang Mas Tadi yang Rahmat soal itu. botol itu. Nah, teman-teman saya mengajak Mm-mm. teman-teman untuk balik ke masa berkelanjutan. Supaya kita tetap berlanjut, balik lagi sebelum kita kita orang keberlanjutan, sebelum kita menggunakan mengkonsumsi, pikirin dulu. Kalau saya di teman-teman bisa lihat mungkin sana saya di toko pasiennya saya bilang apa thinking before buying gitu. Saya bilang thinking before buying. Sebelum kita beli, kita pikirkan dulu. Ini yang kita beli kan tanggung jawab kita ya, gitu. Mau saset, mau botol, atau apa. Apakah ini udah mengurangi sampahnya atau enggak, gitu. Karena kalau udah jadi sampah, rasanya tuh udah nggak bisa diapain. Sama kayak nasi udah jadi bubur, tapi ini buburnya udah basi gitu, nggak bisa diapain gitu. Kayak gitu. Kayak gitu sih Mbak Riri. Jadi sebenarnya kalau balik lagi ke botol-botol itu ya ayo kita sama-sama kita promosikan balik ke botol beling. Saya mau bagian dari campaign itu gitu. Karena menurut saya lebih enak minum teh botol di beling sama kayak kita minum lebih enak minum di botol beling apa di gelas plastik gitu. Gitu. Oke, jadi eh, terkait apakah ke depannya akan ada standarisasi industri terkait hal itu, mungkin kalau menurut pandangan dari Mbak Ani sendiri bagian apakah ada? Ada Mbak standarisasi untuk produk ada udah banyak kan Mbak. Yang belum ada itu adalah Mm-mm. standarisasi buat profesi keberlanjutan di Indonesia, skala Indonesia. Gitu. Hmm. Nah, itu harus kita dorong sama-sama dan saya sama teman-teman di S2P mendorong itu untuk ada sertifikasi sustainability gitu. Kalau itu nggak ada, jangan sampai nanti perusahaan merekrut orang yang salah. Yang penting dia bisa cerita, storytellingnya bagus, tampangnya ganteng atau cantik, ngaku-ngaku sustainability. Pas bagian ngomong tentang inovasi keberlanjutan dia, inisiatif keberlanjutan dia, itu ternyata zong banget. Ya malu lah perusahaannya gitu. Soalnya kalau itu kan bisa katanya kata kata Mas Sam tadi tadi apa bisa sundul communication-nya bisa nggak lancar itu menyebabkan krisis yang baru gitu karena itu penting banget kalau dia punya knowledge insya Allah sustainable apa komunikasinya akan bagus gitu sesuai dengan aspeknya maka aspek sustainability-nya itu harus disertifikasi dulu baru bisa communication gitu. Nanti akhirnya muncullah sustainable communication gitu. Oke, oke. Semoga menjawab ya Mas Rahmat dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan dan Mbak Meli ya dari Universitas Terbuka. Mungkin dari teman-teman lain ada pertanyaan lagi kah? Oke. Ah, oke. Kayaknya sudah cukup ya dari teman-teman. Monggo Mbak Adi. Ya, Silahkan, apakah ada materi lagi? eh, ini beneran udah selesai ya saya masih butuh 1,5 jam lagi sebenarnya bercanda Mbak. Nah, ini Silahkan. teman-teman, saya kita punya waktu 5 menit lagi, Mbak ya.
Iya, Mbak. Ya, Monggo. 5 menit lagi. Tadi saya cari-cari quote ya. Cuma ini yang saya rasakan gitu ya, teman-teman. Kita dapetin formal education itu ada sesuatu yang harusnya hari ini udah embedded di kita. Kita udah pengen sekolah, dapat ijazah gitu ya dari universitas itu sesuatu yang wow, udah alhamdulillah gitu. Itu udah basic, teman-teman. Tapi ketika kamu ingin belajar lebih, dapetin sertifikasi. Percaya nggak tadi yang punya saya, tadi Sustainable Excellence Associate di Indonesia ada berapa, Mbak? Di antara mungkin sekitar 2.000 orang yang ngaku ahli sustainability di Indonesia. Berapa orang yang punya tadi saya tadi yang ini? Ini Mbak, ada berapa? Cuma 14 orang Mbak di Indonesia. Teman-teman cuma 14 orang. Jadi jangan salahin kalau sekarang aspek sustainability semua ngomongnya ngaku ahli sustainability tapi nggak, kalau kata Mas Sam tadi sustainability-nya nggak confirm gitu. Itu. Tapi adalah menjadikan kita lebih punya sertifikasi sustainability, belajar soal standarisasi keberlanjutan yang jarang banget dibelajari ke kampus itu adalah sesuatu keberuntungan buat kita gitu. Punya niat, kerjakan, dapatkan sertifikasi itu. Gitu sih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi, Mbak Riri. Terima kasih banyak. Oke, Semangat ya teman-teman. baik. Nanti kontak saya di IG atau di LinkedIn saya. Nggak apa-apa. Oke, Makasih banyak. terima kasih Mbak Ani. Mungkin kita boleh ya ngasih react untuk informasi yang cukup banyak nih dari Mbak Ani ya di siang hari ini ya terkait sertifikasi keberlanjutan, saya kemudian SEP ya gitu bahwa ketika kita ingin bekerja di bidang ini mungkin perlu ada sertifikasinya gitu ya Mbak Ani ya. Ya, Dan luar biasa salah satu ternyata yang sudah sertifikasi di Indonesia hanya 14 orang ya. Itu menambah wawasan kita juga nih, teman-teman. Nah, silahkan teman-teman kita sudah mendapatkan informasi berharga nih dan insight yang luar biasa hari ini dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah aktif bertanya selama sesi di siang hari ini 1,5 jam. Yang rencananya mau sampai maghrib ya tadi, Mbak Nia. ya, nggak Oke, apa-apa. teman-teman jangan Lanjutkan di online, Mbak. Iya, nanti mungkin tadi Mbak Ani sudah memberi kesempatan bagi teman-teman yang ingin tanya-tanya dan ini lebih tahu lebih banyak ya bisa menghubungi di kontak beliau tadi di akun Instagram ya Mbak Ani ya. Ya, betul. Mm-mm. Bisa. Nah, Nah, dan jangan lupa di chat juga sudah ada absensi. Teman-teman silakan bisa mengisikan absensi yang ada di Instagram. Sekali lagi diingatkan, masih ada 5 sesi lagi di siang hari ini. Terima kasih sekali lagi Mbak Adi. Mungkin sebelum kita tutup sesinya, bagaimana kalau kita berfoto bersama ya teman-teman untuk di sesi siang hari ini. Silakan teman-teman bisa on cam terlebih dahulu nih. Gitu ya. Terima kasih juga untuk reaction yang diberikan oleh teman-teman untuk Mbak Ani gitu ya. Oke, silahkan kita tunggu dulu nih dari teman-teman biar bisa off cam. Oke, bisa berikan ekspresi terbaiknya. Saya akan mulai siapa yang dari moto ini? yang Siapa yang moto? Oh, dan Mbak Doti. saya aja, Mbak Ani. Oh, saya. Oh, Baik. oke. Kita mulai ya. 1, 2, 3 di layar pertama. Oke, layar kedua. Kita nggak tahu nih teman-teman ada di mana. 1, 2, 3. Oke, layar kedua sudah. Kemudian kita lihat lagi di layar ketiga. Silahkan. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman Masih semua yang sudah banyak. hadir hari ini dan juga terima kasih untuk Mbak Ani gitu ya yang sudah berbagi dan schedule saya jadi banyak dapat pengetahuan ya dari 9R tadi itu ya 5R 3R dan semoga sustainability itu menjadi bagian dari hidup kita gitu ya untuk keberlanjutan di masa mendatang. Terima kasih teman-teman semua. Semoga hasil sesi hari ini bermanfaat buat teman-teman. See you dalam sesi berikutnya gitu ya. Ditunggu kehadiran teman-teman semua dan silahkan nanti bisa pantau-pantau lagi ya poster-poster dari sesi kita hari ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Wassalamualaikum teman-teman semuanya. warahmatullahi Makasih. wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nggak, makasih. Ani. Makasih.
Terima kasih teman-teman semua. Kita tutup ruangan dulu ya. Ya, di sini juga tutup ya ruangan. Terima kasih. Izin saya tutup ya ruangannya teman-teman. Sampai jumpa. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mas Dia.